البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita selesai dari dalil-dalil yang menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik dalil naqli maupun aqli, juga dalil fitri dan ijma'. Dari sisi fitrah, bagaimana pendalilan yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat ulu? Hendak ya Aba Mujahid. Dalil secara fitrah. Nah, bahwasanya seorang tidak akan mungkin bisa mengingkari pada fitrahnya ketika dia berdoa mesti hatinya terarah kepada zat yang di atas. Nah, dan ini perkara yang tidak bisa diingkari bahkan oleh ahli kalam yang mengingkari sifat ulu sekalipun. Sebagaimana dalam dua munadharah antara Abil Ala Al-Hamadani dengan seorang yang mengingkari sifat ulu, dan yang kedua kisah Syekhul Islam Taimiyah yang dibawakan dalam Darut Ta'arud bainal aqli wan naqli. Sekarang kita masuk pada tanbih yang ketiga. Tanbihun thalith. I'lam ayyuhal qari'ul karim annahu sadara minni kitabatan li ba'd at-talabati tatadammanu ma qultuhu fi ba'd al-majalis fi ma'iyyati Allah ta'ala li khalqihi. Dzakartu fiha anna aqidatana anna lillahi ta'ala ma'iyyatan haqiqatan dzatiyatan taliqu bih wa taqtadi ihatatahu fi kulli syai'in ilman wa qudratan wa sam'an wa basaran wa sultanan wa tadbira, wa annahu subhanahu munazzahun an yakuna mukhtalitan bil khalqi aw halan fi amkinatihim, bal huwa al-aliyyu bi dzatihi wa sifatihi, wa 'uluwuhu min sifatihi dzatiyah allati la yanfaku anha ila akhirih. Tanbih yang ketiga ini ikhwanifillah berhubungan dengan suatu kalimat yang tertulis, yang tersebar dari Syekh Ibnu Utsaimin ikhwanifillah, yang kemudian dikritisi oleh ulama yang lain. Dan Syekh rahimahullah ta'ala rujuk dari kalimat tersebut, yang menunjukkan ikhwanifillah tunduknya beliau kepada al-haq dan tawaduknya beliau terhadap kebenaran serta kata-kata yang dikhawatirkan menimbulkan kesalahpahaman. Kalau kita baca sekilas mungkin kita tidak akan menyadari. Perhatikan, beliau mengatakan, ketahuilah wahai pembaca yang mulia, bahwasanya muncul dariku suatu tulisan untuk sebagian penuntut ilmu.
tatadammanu ma qultuhu fi ba'dil majalis fi ma'iyyatillahi ta'ala li khalqi, yang terkandung di dalamnya, yang terkandung apa yang aku katakan di dalam sebagian majelis-majelis berhubungan tentang sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dzakartu fiha, aku katakan atau aku sebutkan di dalam tulisan tersebut, anna aqidatana anna lillahi ta'ala ma'iyatan haqiqatan dzatiyatan taliqu bih, bahwasanya akidah kita, akidah Ahlussunnah, yaitu meyakini bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala itu na'am sifat ma'iyah yang hakiki, dzatiyah, taliqu bih. Nah, di sini yang dikritisi di antara yang membantah Syekh Ibnu Utsaimin adalah Al-'Allamah At-Tuwaijiri rahimahullah. Nah, di mana dikatakan di situ ma'iyatan haqiqatan dzatiyah. Nah, kata dzatiyah ini apa? Jadi ada penambahan satu kata menjadikan na'am rancu. Kenapa? Karena ma'iyah yang hakiki di sini ketika ditambah dzatiyah, orang akan memahami apa? Bahwasanya ma'iyah kebersamaan secara dzat. Na'am, ma'iyah kebersamaan secara dzat. Padahal kebersamaan yang dimaksud, na'am, baik itu ma'iyah yang umum ataupun ma'iyah yang khusus, tidak ada na'am kebersamaan secara dzat. Tapi kalau ma'iyah umum, kebersamaan apa? Kebersamaan apa pada ma'iyah umum? Apa arif? Ilmu Allah Subhanahu wa taala dan semua perkara-perkara yang berhubungan dengan rububiyah. Kalau ma'iyah khusus, kebersamaan apa, Ridwan? Pertolongan dan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak ada kebersamaan secara zat. Berarti maksud Syekh bukan seperti itu. Cuma dikarenakan kalimat tadi menimbulkan kerancuan afanifillah, maka butuh untuk seorang menghilangkan atau meninggalkan kata tersebut. Beliau katakan ma'iyah haqiqatan dzatiyatan taliqu bih, yang sesuai dengan keagungan Allah. Wa taqtadi ihatatahu bi kulli syai'in ilman wa qudratan. Nah, kalimat-kalimat berikutnya menunjukkan bahwasanya kata dzatiyah bukan yang dimaksud sebagaimana keyakinan orang-orang hululiyah. Kenapa? Karena kalimat berikutnya memang menjelaskan al-falifillah. Nah, berkonsekuensi ma'iyah tersebut yang hakiki tadi adalah apa? Nah, melingkupinya Allah Subhanahu wa taala pada semua perkara, baik secara ilmu, secara kudrah, secara pendengaran, penglihatan, penguasaan dan pengaturan. Berarti ini ma'iyah ammah. Wa annahu subhanahu munazzahun an yakuna mukhtalitan bil khalqi, dan bahwasanya termasuk keyakinan ahli sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tersucikan dari bercampur dengan makhluknya. Aw halan fi amkinatihim, atau masuk pada tempat-tempat mereka, yaitu menyatu pada tempat-tempat makhluk. Bal huwal aliyyu bi dzatihi wa sifatihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu al-ali, zat yang maha tinggi, dengan zatnya dan dengan sifat-sifatnya. Wa 'ulumuhu min sifatihi dzatiyah allati la yanfaku anha, ini diingat-ingat. Dan tingginya Allah itu termasuk di antara sifat-sifat dzatiyah yang tidak mungkin terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu sifat dzatiyah, sifat yang apa? Terus-menerus Allah bersifat dengannya. Nah, tidak pernah Allah disifati dengan sifat rendah, di bawah. Tidak boleh. Makanya turunnya Allah ke langit dunia tidak melazimkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ke bawah. Paham? Wa annahu mustawin ala arsyihi kama yaliqu bi jalali, dan bahwasanya Allah itu tinggi di atas arsy-Nya sebagaimana hal ini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika la yunafi ma'iyatahu, dan bahwasanya demikian itu tidaklah bertentangan dengan ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
li'annahu ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, dan Dia yaitu Allah adalah As-Sami'ul Basir, zat yang Maha mendengar dan zat yang Maha melihat. Nah, ini kalimat dari Syekh rahimahullah taala yang tertulis pada sebagian tulisan beliau. Nah, kemudian beliau memberikan klarifikasi, wa aradtu biqauli dzatiyatan tauqidu haqiqati ma'iyyatihi tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi aku inginkan dengan kata dzatiyah untuk apa? Menguatkan hakikat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, jadi ma'iyyatan haqiqatan dzatiyatan. Wa ma aradtu annahu ma'a khalqihi subhanahu fil ardh. Dan aku tidak menginginkan dengan kata tersebut bahwasanya Al-Khaliq itu bersama dengan makhluknya. Nah, di muka bumi ini. Kaifa faqad qultu fi nafsi hadhihi al-kitabah kama tara. Nah, bagaimana bisa dimaknakan demikian padahal aku telah mengatakan pada tulisan itu sendiri sebagaimana engkau lihat. Innahu subhanahu munazzahun an yakuna mukhtalitan bil khalqi aw halan fi amkinatihim. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tersucikan dari bercampur dengan makhluknya atau menyatu bersama-sama di tempat-tempat mereka. Wa innahu al-aliyyu bi dzatihi wa sifatihi. Bahwasanya Allah itu al-ali, zat yang maha tinggi dengan zat dan sifat-sifatnya. Wa inna 'uluwahu min sifatihi dzatiyah allati la yanfaku anha. Ini kalimat yang ditulis tadi. Wa qultu fiha aidan ma nasuhu bil harfil wahid. Dan aku katakan juga padanya tayyib yang nasnya tanpa aku ubah-ubah, maksudnya bil harfil wasid dengan satu huruf dalam artian sama persis dengan yang aku tulis di sana tanpa mengubahnya. Wa nara anna man za'ama anna Allah bi dzatihi fi kulli makan fa huwa kafirun aw dhallun in i'taqadahu wa kadhibun in nasabahu ila ghairihi min salafil ummati aw a'immatiha. Nah, dan kami berkeyakinan bahwasanya siapa saja yang menyangka bahwasanya Allah itu dengan zatnya berada di setiap tempat, maka dia itu kafir. Dalam artian orang yang meyakini Allah itu di mana-mana, zatnya berada di setiap tempat, dia kafir. Ini keyakinan kufur, dan seorang yang tersesat apabila dia meyakininya, dan dia berdusta apabila dia menisbahkan kepada selainnya dari kalangan salaful ummah dan para imamnya. Ini keyakinan Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi tidak mungkin dipahami dari kalam Syekh bahwasanya beliau berakidah hululiyah. Karena seorang afanillah yang dipenuhi jiwanya dengan kedengkian, dengan hasad, kalau mendapatkan yang seperti ini terkadang sangat senang. Hanya dia potong, ini loh keyakinan sesat dari Syekh Fulan. Banyak pada zaman ini yang demikian, Pak. Baik. Padahal awal kalimat dan akhir kalimat sangat jelas menunjukkan bahwasanya itu bukan keyakinan alim tersebut. Sebagaimana pula banyak dilakukan pada Syekhuna Yahya hafizahullah taala bahwasanya beliau mencela sahabat. Padahal sangat jauh walillah. Tidaklah beliau berjihad, berjuang, bersabar dengan berbagai macam gangguan kecuali untuk membela manhaj para sahabat. Bagaimana beliau mencela sahabat? Cuman manusia kalau sudah dipenuhi dengan kedengkian, apapun dilakukan walaupun dusta, sehingga mendapatkan suatu kalimat yang kira-kira mendukung, tidak peduli bagaimana pemahamannya, mereka ambil untuk dijadikan sebagai bahan dalam mencela.
Dan ini metode ikhwanifillah, metode yang zalim. Nah, qala wa la yumkinu li'aqilin 'arafa Allah wa qaddarahu haqqa qadrihi an yaqul innallaha ma'a khalqihi fil ardh. Beliau tegaskan lagi, nah, bahwasanya tidak mungkin bagi seorang yang berakal yang mengetahui Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengakuan untuk mengatakan sungguhnya Allah itu bersama makhluknya di bumi. Tidak mungkin yang seperti ini. Wa ma ziltu wa la azalu unkiru hadzal qawla fi kulli majlisin min majalisi jara fihi dzikruh. Nah, dan terus-menerus serta akan senantiasa aku mengingkari pendapat ini atau keyakinan ini pada setiap majelis dari majelis-majelisku yang masih berjalan. Nah, jadi beliau mengingkari pendapat orang yang mengatakan Naam Allah fi kulli makan. Wa as'alullaha ta'ala an yuthabbitani wa ikhwanil muslimin bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Nah, dan aku meminta kepada Allah untuk mengokohkanku dan saudara-saudaraku kaum muslimin dengan qaul yang tsabit di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Baik. Ini penjelasan beliau tentang hakikat makna yang beliau inginkan. Jadi tidak mungkin beliau meyakini keyakinan seperti orang-orang ahli bidah, baik itu Hululiyah maupun Jahmiyah dan yang lainnya. Baik, hadza wa qad katabtu ba'da dzalika maqalan nusyira fi majallati ad-da'wah allati tasduru fi Riyadh. Nusyira yaum al-itsnain ar-rabi' min syahri Muharram sanah 1400 sama cara membacanya. Birakam 911. Qarantu fihi ma qararahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala min anna ma'iyatallahi ta'ala li khalqihi haqqun 'ala haqiqatiha. Nah, ini penjelasanku dan sungguh aku telah menulis setelah hal tersebut suatu artikel yang disebar dalam majalah dakwah. Nah, yang terbit di Riyadh dan disebarkan pada hari Senin 4 dari bulan Muharram tahun 1404 dengan nomor 911. Aku jelaskan padanya apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluknya itu hak secara hakiki. Wa anna dzalika la yaqtadi al-hulul wal ikhtilata bil khalqi. Dan bahwasanya kebersamaan Allah itu tidak berkonsekuensi al-hulul, yaitu menyatunya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk atau bercampurnya Allah dengan makhluk. Fadlan an yastalzima, apalagi sampai melazimkan yang demikian itu. Qala wa ra'aitu minal wajib istim'ada kalimata dzatiyatin. Nah, dan aku pandang merupakan perkara yang wajib untuk menjauhkan kata dzatiyah dalam keterangan tadi. Fa bayantu awjuhal jam' baina 'uluwillahi ta'ala wa haqiqatil ma'iyyah. Dan aku jelaskan sisi kesinkronan atau untuk menggabungkan antara sifat tingginya Allah dan hakikat ma'iyah. Jadi beliau rujuk dari penggunaan kata dzatiyah untuk apa? Untuk menghilangkan kerancuan dalam memahami atau untuk menghilangkan kesalahpahaman. Dan kalimat berikutnya sangat bagus, perhatikan. Wa'lam anna kulla kalimatin tastalzimu kana Allah ta'ala fil ardi aw ikhtilatihi bi makhluqatihi أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو ulangi. Wa'lam anna kulla kalimatin tastalzimu kauna Allah ta'ala fil ardi. Naam. Au ikhtilatahu bi makhluqatihi au nafya 'uluwihi au nafya istiwa'ihi 'ala 'arsyihi
aw ghaira dzalika mimma la yaliqu bihi ta'ala fa innaha kalimatun batilah. Ketahuilah bahwasanya semua kata yang melazimkan keberadaan Allah di muka bumi, atau bercampurnya Allah dengan makhluk, atau meniadakan ketinggian Allah, atau meniadakan istiwanya Allah di atas arsy atau yang lainnya dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah, maka itu adalah kalimat atau kata yang apa? Kata yang batil. Kata yang batil. Sehingga kalau itu kata batil, yajibu ingkaruha ala qailiha kainan man kana wa bi ayyi lafdin kana. Wajib untuk mengingkarinya kepada siapa saja yang mengatakannya, na'am siapapun itu, na'am dengan lafaz bagaimanapun. Ini menunjukkan apa? Luasnya dada beliau Farifillah. Walaupun beliau seorang alim, ulama besar di zamannya, na'am ketika ada yang mengkritisi kata yang menimbulkan kerancuan itu, beliau na'am menerimanya. Na'am beliau menerimanya. Wa kullu kalamin yuhimu walau 'inda ba'din nas ma la yaliqu billahi ta'ala fa innal wajiba tajannubuhu li alla yudhanna billahi ta'ala dhanna saw. Dan semua perkataan yang bisa dipahami walaupun di sebagian manusia, ya bisa dipahami oleh sebagian manusia hal-hal yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, maka yang wajib adalah untuk menjauhinya agar tidak disangka, agar Allah Subhanahu wa taala tidak disangka dengan persangkaan yang buruk. Paham di sini? Ini penting ikhwanillah untuk kita jadikan sebagai patokan dalam metode ilmiah ketika seorang dikritik maupun ketika seorang mengkritisi. Lakin ma athbatahu Allah Ta'ala li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam fal wajibu itsbatuhu wa bayanu butlani wahmi man tawahhama fihi ma la yaliqu billahi azza wa jalla. Waham, butlani wahmi man tawahhama fihi ma la yaliqu billahi azza wa jalla. Akan tapi apa saja yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya atau berdasarkan lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka yang wajib adalah untuk menetapkannya dan menjelaskan kebatilan pemahaman orang-orang yang memahami pada perkara tersebut dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita pahami kenapa Syekh dalam pembahasan ma'iyah beliau jelaskan secara panjang lebar, karena memang diisukan atau ada hal yang dikritisi dari Syekh pada tulisan beliau tersebut. Ada penambahan kalimat dzatiyah, padahal yang dimaksudkan oleh Syekh hanya untuk menegaskan kata haqiqah, bahwasanya ma'iyah tersebut betul-betul hakiki. Cuma dikarenakan ada pemahaman batil yang muncul darinya, maka beliau akhirnya membuang kata tersebut dan rujuk. Dan ini prinsip, kata apapun alhamdulillah yang muncul dari kita yang dipahami itu batil, ya maka kita tarik, kita rujuk darinya dan jelaskan makna hak yang kita yakini. Dan seorang yang mengkritisi, ketika yang dikritisi sudah rujuk, seharusnya kan senang. Alhamdulillah. Karena apa? Berarti nasihat diterima. Dan ini yang tidak ada pada ahli bidah. Yang tidak ada pada ahli bidah, hal seperti ini. Kenapa? Karena mereka ketika mengkritisi para ulama bukan untuk biar tersampai kebaikan, tapi inginnya menjatuhkan. Sehingga walaupun sudah rujuk maupun tidak rujuk, tetap saja itu diambil sebagai suatu bahan untuk mencela. Ini metode batil, metode zalim, menunjukkan tidak insafnya seorang dalam memberi nasihat dan dalam mengkritisi. Karena tujuan seorang mengkritik, kalau memang itu kritikan benar, ya agar yang dikritisi kembali, agar yang dikritisi tadi untuk meluruskan langkahnya. Ketika sudah lurus,
Nah, bukan dijadikan sebagai bahan celaan. Ini penting. Dan para imam, para ulama kita Hanifiyah, mereka saling nasihat-menasihati satu sama lain. Nah, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan seseorang mau menerima suatu nasihat walaupun itu dari orang yang lebih rendah, walaupun itu dari orang yang mungkin kadar keilmuannya jauh di bawah. Kalau memang nasihat itu benar, ya wajib untuk diambil. Baik. Mungkin kita coba sekian agar pembahasan untuk contoh berikutnya tidak terputus. Dipahami, untuk contoh yang ke-5 dan ke-6 alhamdulillah berhubungan dengan ayat di surat Al-Hadid dan ayat di surat Al-Mujadalah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum dan wa illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Berhubungan dengan sifat ma'iyah. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.